Buntut Gubernur Jawa Tengah mengata-atain daripada sistemnya cara pemimpin Kang Deddy yang dia turun ke lapangan sambil buat konten itu. Dia menyoroti dan mengkritik bahwa Kang Deddy ya sering ataupun setiap dia turun melakukan pekerjaan itu harus buat konten. Jadi di sini nih, karena dia mengatakan itu bahwa artinya dia mengolok-olok lah sepertinya ya dalam pidato dia di podium itu. Jadi masyarakat dia sendiri, yaitu masyarakat Jawa Tengah itu sendiri yang dipimpinnya oleh Gubernur Jawa Tengah ini, kembali mereka membuat reaksi kepada gubernur sendiri ya. Karena mereka juga tidak setuju, dan masyarakat di Jawa Tengah itu sendiri pun sebenarnya tidak suka dengan cara kepemimpinan gubernur Jawa Tengah itu sendiri, karena belum ada nampak kelihatan daripada dampak sampai sekarang begitu. Nggak tahu mereka apa yang dikerjain. Bukannya seperti Kang Deddy, malah dia buat konten, jadi konten itu langsung dilihat masyarakat begitu dia turun secara online, tidak ada rekayasa. Jadi masyarakat bisa melihat apa sebenarnya yang dikerjakan Kang Deddy. Tapi bukan begitu yang dikerjakan oleh daripada Gubernur Jawa Tengah. Dia tidak tahu apa yang dikerjakan, atau tidur saja dia di sana, atau ngapain dia di kantor itu. Cuma mungkin Gubernur Jawa Tengah ini hanya di kantor aja tuh, cuma ngantor aja kerjanya, nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah melihat daripada apa sebenarnya kinerja daripada bawahannya begitu. Jadi di sini malah justru masyarakat daripada yang dipimpinnya Jawa Tengah ini, Gubernur Jawa Tengah ini, yang memprotes daripada gaya dan cara gubernur mereka yang bicara tentang kontennya Kang Deddy di salah satu pembicaraan di depan podium yang banyak orang tertawa pada saat itu. Dia mengatakan bahwa Kang Deddy ini artinya dia hanya gila-gila konten seperti itu ya. Dia buat konten itu hanya dia gila-gila konten supaya dilihat masyarakat. Ya memang begitu ya, supaya bisa dilihat masyarakat gitu apa kinerja dia daripada gubernur lain ya. Nggak ada gubernur di Indonesia seperti Deddy ini. Hanya si Deddy saya yang punya gubernur di Indonesia ini, yang betul-betul real kerjaannya sesuai di lapangan dan sesuai dengan apa yang ada dilihat orang di kontennya. Gubernur yang lain nggak ada, sembunyi semua, merondok semua, tiarap semua, nggak tahu apa yang dikerjain. Dikerjain atau enggak ngerti kita. Jadi makanya Deddy ini ya sesuai dengan kontennya kelihatan nampak perkembangan situasi dan kemajuan daripada daerah yang dipimpin dia itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi rakyatnya sendiri yang jadi musuhnya daripada gubernur Jawa Tengah sekarang ini. Begini komentar mereka. Kamu telah mengecewakan rakyatmu. Nih, saya sudah memilih kamu. Saya kecewa saya memilih kamu, Duki. Ya, kamu telah menghina, melecehkan rakyat miskin Jawa Tengah. Kalau kamu sudah tidak mampu, tidak sanggup, mundur. Kamu tahu bahwa Jawa Tengah itu rakyatnya 70% miskin. Ya, yang kamu pimpin ini rakyat miskin. Kalau kamu tidak mau ketemu dengan rakyat miskin yang tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti kamu sendiri yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kamu sekarang berhadapan dengan saya, kamu katanya mau ketemu rakyatnya, tidak ada kawalan. Temuin saya, nggak usah dikawal. Ya, ayo kita debat. Ya, kalau kamu masih sanggup, Lutfi, kamu temuin saya, nggak usah pakai kawalan. Kamu bilang kalau ketemu rakyat nggak usah dikawal. Ketemu saya rakyat miskin, nggak usah pakai kawal-kawalan. Ayo kita ngobrol, kita berdebat, selesaikan masalah kita. Ya, ini mudah-mudahan mewakili rakyat Jawa Tengah yang miskin. Ya, oke, Lutfi. Sekian dari saya, Lutfi. Sampai ketemu. Tak tunggu. 1 kali 24 jam. Tak tunggu. Ya, Lutfi. Hati-hati. Rakyatmu rakyat miskin semua. Kamu sekali lagi tidak mau ketemu dengan rakyatmu yang miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Pikir, Rohta, pikir. Nih, saya tunggu, Lutfi, ya.
Tampang bak seperti gangster Jepang, Yakuza. Badan hampir 90% dipenuhi tato. Tapi kades ini bikin salut. Saya dari Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, Dusun Nambo RT 312, jalan belum diaspal Pak. Rusak parah, tolonglah fokus saja terhadap masyarakat, bukan malah sibuk ngurus pejabat. Kisahnya menyindir, kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi. Berpikir dulu Pak sebelum menyampaikan statement ya. Gak boleh Pak banding-bandingin diri Bapak dengan pejabat yang lain yang kata Bapak suka halo guys. Aku wong Jateng Rabu tuh awakmu orang Jabar tukeran gubernur yuk katanya. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Sudah sepakat untuk berangkat ke Jawa Barat untuk mengambil atau menculik Pak KDM. Waduh. Jawa Timur ya. Nah ini orang Jawa Tengah, Riau, NTB ini mau ikut. Bukan hanya tatonya yang berwarna, akan tetapi pembangunan desanya pun dibuat berwarna, tertata, dan serba ada. Nah yang sekarang bukan urusan tatonya, yang sekarang tuh prestasi kerjanya. Oh, sapinya punya, ayamnya punya, jalannya bagus, BUMDesnya makin berkembang. Ini keren nih. Ini yang disebut kemandirian pangan. Yang kita pikirkan, kita cita-citakan, desanya kuat. Punya beras, punya daging, punya ikan, punya telur. Nih telurnya. Ukurannya relatif baik. Berarti mereka kerja di perusahaan BUMDes ya? Iya. Pokoknya dari 2.500 ekor itu per tahun 250 sampai 300. Wow. Kades Hoho itu bukan urusan di tatonya yang nyentrik. Kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih ayamnya 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa. Punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top. Yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, desa Purwasaba. Wih keren banget kan. Ini guys yang banyak dari para warga Jawa Tengah yang bilang udah ganti aja tuh ya gubernur ini dengan Kades Hoho yang kerjanya lebih bagus. Kok ada ya Kades yang begini ya? Pasti ada lah, banyak guys. Nih Kades Hoho salah satunya. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Gak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Halo guys. Halo Bapak, izin ya, saya tadi clipper konten video Bapak 20 detik aja. Di situ Bapak bilang, ngapain ketemu orang miskin tapi nggak berbuat apa-apa. Saya setuju Bapak, ngapain ketemu orang miskin nggak berbuat apa-apa sebagai pejabat. Yes, saya setuju. Tapi Pak, kalau boleh saya sampaikan, Pak, ada gunanya juga Pak pejabat bertemu dengan rakyat miskin. Kenapa? Berarti kalau misalkan nanti Bapak ketemu rakyat yang miskin, Bapak jadi sadar, ternyata warga saya masih ada yang miskin ya. Dan tahu nggak Pak, ketika Bapak ketemu orang miskin, itu bisa menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Terutama kesadaran bahwa Bapak sebagai pemimpin itu harus berjuang lebih hebat bagaimana caranya mengangkat kemiskinan rakyatnya. Terus yang kedua, Bapak bilang, ikhlas aja, jadi diri sendiri. Yes, itu juga saya setuju Pak. Memang Pak, sebagai pejabat itu Bapak harus kerja ikhlas lillahi ta'ala ya, oke? Dan harus jadi diri sendiri. Salah satunya adalah gak boleh Pak banding-bandingin diri Bapak dengan pejabat yang lain yang kata Bapak suka halo guys. Maksud Bapak itu gubernur Jawa Barat ya? Itu gubernurnya saya loh Pak.
Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat, gubernurnya saya. Memang dia suka gitu. Selamat pagi, wilujeng enjing. Iya benar. Ya, jadi Bapak kalau misalkan bilang harus jadi diri sendiri, Bapak jangan banding-bandingin dengan gubernur Jawa Barat. Ih, ngapain? Jadi diri sendiri, Pak. Ih, ya, gitu ya. Lagian Bapak hari gini gak mau pakai media sosial. Gimana caranya rakyat tahu kerjaan pejabatnya? Gimana cara rakyatnya paham visi dan misi pemimpinnya? Video yang saya stitch ini merupakan isi pidato Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya lagi menyindir KDM. Ya, katanya bekerja masuk ke desa-desa, ke gang-gang dengan ikhlas. Katanya tanpa membawa media katanya. Saya mendengar statementnya Pak Gubernur Jawa Tengah nih kayak ngedagel orang ini. Ya, katanya tanpa media kerja ikhlas. Bapak ngapunten, dalam struktur organisasi pemerintah daerah itu ada namanya humas. Nah, apa Bapak nggak paham perannya humas itu bagaimana? Tuh Bapak mengatakan bahwa tanpa media, yakin nih humasnya nggak difungsikan, yakin nih dana atau dana operasional humasnya nggak dipakai, terus mau diapain Pak? Mbok kalau mau berbicara itu Pak dipikir dulu Pak, dipikir, difilter. Bedanya dengan KDM itu, KDM tidak memakai dana operasional atau tidak memakai dana publikasi media Pak. Betul. Nah, jangan-jangan jenengan masih pakai di mana, di humas atau setidak-tidaknya di protokolirnya sampean lah Pak. Itu kan pasti ada tim medianya Pak. Betul. Aduh, cari-cari alasan aja, cari-cari alasan pembenar bahwa Anda ini nggak melakukan apa-apa. Waduh. Anda tidak punya daya kreativitas, tidak punya pemikiran yang genuine berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Anda tidak punya problem-problem solver yang baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelumik di Jawa Tengah. Sehingga apa? Anda ya bisanya menyindir kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi. Oke. Pak, mohon maaf Pak ya. Sekarang ini era keterbukaan Pak. Mau berbicara Anda tidak pakai media dan lain sebagainya. Sekarang ini era keterbukaan. Jadi kurang tepat kalau Anda berbicara kayak gitu, bahasanya menyindir Kang Deddy Mulyadi. Katanya saya ke sini bertemu masyarakat miskin pakai media. Lah Anda sendiri pakai protokoler kok, pakai humas. Lah terus dikemanain itu? Pak, ya. Berpikir dulu Pak sebelum menyampaikan statement ya. Ngedagel sampean Pak. Ngomongin gubernur lain sendirinya dikritik warganya. Coba kita baca dulu ya. Untuk Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, tolong jangan singgung siapapun Pak, fokus saja terhadap tugas Bapak sendiri. Saya dari Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, Dusun Nambo RT 312, Jalan Belum Das.